Selamat datang di SDB ARTAI, tempat di mana suara tak terdengar menjadi kisah dan mimpi buruk berubah jadi kenyataan. Cerita kali ini bukan sekedar kisah mistis, tapi kisah nyata yang pernah terjadi. Dan mungkin saja sedang terjadi lagi tanpa kita sadari. Namanya Dian Larasati, seorang wanita muda berusia 28 tahun, berwajah cantik khas perempuan Indonesia, berkulit kuning langsat, bertubuh ramping, dan dikenal sebagai istri idaman. Ia tinggal bersama suaminya Reza di sebuah apartemen di pinggiran kota Jakarta. Sepintas, hidup mereka tampak normal. Tapi di balik pintu, keharmonisan itu sudah lama pudar. Setelah 5 tahun pernikahan, Reza merasakan istrinya mulai berubah. Dian jadi mudah marah, dingin, bahkan menolak disentuh. Tak jarang ia menatap Reza seolah jijik. Setiap malam, mereka tidur dalam diam, masing-masing membelakangi. Reza tak tahu penyebabnya. Mereka telah mencoba konseling, namun Dian tak pernah bicara banyak. Ia hanya mengatakan, "Aku lelah." Namun yang Reza tak tahu, Dian menyimpan rahasia. Beberapa bulan terakhir, Dian sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah villa tua di tengah kabut. Dan di sana, ada sosok lelaki tinggi, tampan, bertubuh kekar, bermata tajam, dengan suara berat yang menenangkan. Lelaki itu memeluknya, membisikkan kata-kata manis, lalu meniduri dirinya dengan penuh gairah. Yang lebih aneh, setiap bangun dari mimpi itu, tubuh Dian terasa segar dan ringan. Ia merasa puas, bahagia, ketagihan. Dian tak pernah menceritakan mimpinya pada siapapun. Tapi makin lama, pengaruh mimpi itu menjalar ke dunia nyata. Ia mulai termenung di siang hari, menolak makan, dan kadang tertawa sendiri. Di dapur, ia sering berbicara seolah ada seseorang di sampingnya. Reza mulai merasa takut, apalagi ketika melihat tanda-tanda aneh, seperti bercak hitam di spray, rambut kasar dan panjang yang bukan milik mereka, serta suara berat di tengah malam saat Reza sedang terlelap. Puncaknya, suatu malam Reza terbangun dan mendengar suara desahan halus dari istrinya. Ia mendekati ranjang dan melihat Dian sedang seperti bermimpi. Tapi tubuhnya menggeliat seolah benar-benar sedang berhubungan. Dan yang membuat darah Reza membeku, bayangan hitam besar berdiri di atas tubuh istrinya, samar-samar dengan mata merah menyala dan gigi yang tajam. Panik dan ketakutan, Reza segera meminta bantuan Ustadz Iqbal dari daerah Depok. Saat proses ruqyah dimulai, tubuh Dian mendadak memberontak. Ia meronta, berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya berat dan garang, memaki semua orang di ruangan itu. "Dia milikku, jangan ganggu kami." Seketika itu, bau amis menyengat memenuhi ruangan. Lampu padam dan angin dingin menerobos jendela yang tertutup. Ustadz Iqbal terus membaca ayat suci, dan saat air ruqyah disiramkan ke tubuh Dian, sosok bayangan hitam setinggi langit-langit terlihat berdiri di belakangnya, mengerikan, penuh bulu hitam, dan bertanduk. Ia adalah genderuwo, makhluk dari dunia lain yang telah meniduri Dian lewat mimpi, dan kini menolak pergi. Hari itu menjadi awal dari perjuangan panjang. Reza harus menahan diri saat istrinya berteriak histeris setiap malam. Bahkan pernah suatu malam, Dian mencoba keluar dari balkon lantai 9 dan mengatakan bahwa sang kekasihnya menunggu di bawah. Beberapa kali, ia ditemukan berbicara sendiri sambil tersenyum sambil memeluk udara kosong. Butuh waktu berbulan-bulan dan belasan sesi ruqyah untuk memutus ikatan gaib itu. Ustadz Iqbal mengatakan, keterikatan itu bukan sekedar gangguan jin biasa. Dian telah terikat secara batin dan fisik dengan genderuwo, lewat mimpi, lewat hubungan yang tidak disadarinya. Dari keterangan Ustadz, makhluk tersebut kemungkinan dikirim dari seseorang. Atau bisa jadi, akibat dosa masa lalu yang belum disucikan. Setelah proses panjang dan penderitaan luar biasa, Dian akhirnya mulai sembuh, tapi tidak sepenuhnya. Sampai hari ini, ia masih terkadang bermimpi tentang sosok itu. Kadang ia terbangun dengan air mata, kadang dengan senyum yang aneh. Dan Reza, ia tetap mendampingi istrinya, tapi tak pernah bisa melupakan malam itu ketika istrinya berdesah, bukan karena dirinya, tapi karena makhluk dari dunia lain. Di balik keharmonisan rumah tangga, bisa saja terselip luka yang tak terlihat. Dan dalam diam seseorang,
Kadang ada dunia lain yang telah mengikatnya. Karena mimpi tak selalu sekadar bunga tidur. Kadang itu adalah pintu menuju pelukan makhluk yang tak ingin pergi. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama SDB ARTAI. Tetap waspada, tetap percaya, jangan pernah anggap sepele bisikan dalam tidurmu.